Halo Tribuners, saya Lisa Lestari. Pada siang hari ini akan melaporkan berita yang dikutip dari edisi cetak Pos Belitung, Rabu 10 November 2021. Pada halaman etalase terdapat berita liputan khusus dengan judul Seliuk Berbenah Menjadi Geosite Maritim. Lalu pada halaman Tanjung Pandan Square, berita yang akan saya laporkan berjudul Drama Penalti Antara Kemenangan BFC. Lalu berita kedua pada halaman yang sama datang dari Pemuda Masuk Museum lalu ngelem. Dan terakhir pada halaman Mangga Region diisi dengan berita berjudul Telat absen, TPP otomatis dipotong. Kita mulai dengan berita pertama dari halaman cetak etalase Pos Belitung. Desa Seliuk baru-baru ini ditetapkan sebagai geosite baru. Desa ini telah menjadi bagian Geopark Belitung. Bahkan desa kepulauan di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung ini menjadi geosite maritim pertama di Belitung. Setelah penetapan tersebut, Kepala Desa Seliuk, Ediar, mengatakan sudah menyiapkan rencana, terutama dalam mendorong kepariwisataan dan sektor perikanan. Pada awal 2022, pihaknya akan menyusun rancangan pembangunan jangka menengah atau RPJM. Juga yang membangun prioritas yakni pembangunan gerbang desa agar lebih ikonik. Pihaknya mengharapkan agar tahun depan pembangunan gerbang dan TIC bisa direalisasikan, menyusul rencana penyelenggaraan Festival Musik Nasional dan Internasional pada 2023. Acara yang melibatkan artis papan atas tingkat nasional itu juga mendapat dukungan dari investor. Pelaksana tugas Ketua DPP Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI, Agus Pahlevi, mengharapkan penetapan geosite baru dan dapat mempercepat perkembangan destinasi wisata yang berbasis komunitas masyarakat yang ada di Pulau Belitung. Keempat lokasi yang menjadi geosite baru yakni Gunung Kubing di Desa Perpat, Desa Tanjung Rusa, Linsum Kawai di Desa Simpang Rusa, dan Desa Pulau Seliuk. Mengenai geosite baru ini, menurut Agus, selama ini ASPPI Bangka Belitung juga telah sering menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan komunitas, seperti di Desa Tanjung Rusa dan Desa Wisata Pulau Seliuk, berkenaan dengan rencana pengembangan produk-produk wisata. Menurutnya, meski telah ditetapkan sebagai geosite, hal tersebut tidaklah cukup, tetapi harus pula didukung persiapan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Karena ketika ditetapkan sebagai geosite, ini menjadi tugas yang besar bagi semua pihak, khususnya Badan Pengelola Geopark yang telah menetapkannya. Agus menyebut pihak pengelola daya tarik wisata dan BP Geopark harus segera berkomunikasi merumuskan perencanaan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengembangan kawasan, sehingga ke depan pengembangan lokasi bisa berjalan beriringan sejalan. Baiklah Tribuners, kita lanjutkan ke berita pada halaman Tanjung Pandan Square dengan judul Drama Penalti Antar Kemenangan BFC. Pertandingan Liga 3 Asprof PSSI Bangka Belitung antar Belitung FC melawan PS Bangka Selatan di Stadion Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung, Selasa 9 November 2021 kemarin berlangsung dramatis. Kedudukan sepertinya bakal berakhir imbang 1-1 ketika laga babak kedua menyisakan 5 menit waktu normal. BFC pada akhirnya mengunci kemenangan ketika mendapat hadiah penalti. Wasit Engga Kabi menilai pemain belakang PS Bangka Selatan melanggar penyerang BFC yang mencoba melepaskan tendangan. Keputusan wasit sempat diprotes keras pemain PS Bangka Selatan. Bahkan setelah selesai pertandingan dengan skor 3-1, para pemain PS Bangka Selatan sempat mengejar wasit dan langsung diamankan oleh tim keamanan. Hasil pertandingan tersebut menjadi catatan bagi Ardiles sebab mereka akan kembali menghadapi Babel Jaya pada Rabu 10 November 2021 atau tepatnya hari ini.
Dirinya dihadapkan kondisi pemain yang staminanya terkuras saat melawan PS Bangka Selatan. Namun dirinya menegaskan akan tetap fight menghadapi seluruh lawannya. Head coach PS Bangka Selatan Nirwan Setiawan enggan mengomentari keputusan wasit yang menyatakan pelanggaran hingga berujung penalti di menit akhir. Dirinya hanya akan berharap ke depan kinerja wasit lebih ditingkatkan sehingga tidak terulang kejadian serupa. Ia menilai permainan anak asuhnya sangat baik karena mampu menekan lawan hingga menit akhir. Menurutnya, stamina para pemain sudah terkuras karena harus menjalani pertandingan 3 kali berturut-turut. Dirinya percaya jika bertemu Belitung FC di pertandingan awal, ritme permainan akan jauh berbeda. Sebelumnya di babak pertama, Belitung FC sempat unggul lewat gol Usman Fatahillah di menit ke-8. Namun tendangan keras Koreil Saladias dari luar kotak penalti membungkam pemain Belitung FC di menit ke-21. Skor imbang 1-1 menyudahi babak pertama. Usai turun minum, kedua kesebelasan kembali bertukar serangan. Pemain Belitung FC kesulitan menembus pertahanan lawan yang mulai bertahan. Namun, Dewi Fortuna akhirnya memihak. Setelah wasit menyatakan pelanggaran pemain belakang PS Bangka Selatan di dalam kotak penalti, Riza Alvin Zidan tak mau menyia-nyiakan kesempatan sehingga merubah skor 2-1 untuk Belitung FC. Gol kedua justru menambah semangat pemain Belitung FC yang tampil lebih menekan. Berawal dari bola lambung di pinggir gawang, Fahri Zasudin yang sempat mendapat kesempatan langsung melepaskan tendangan hingga berbuah gol. Sontak seluruh pemain dan ofisial berhamburan merayakan gol ketiga itu. Tak berselang lama, wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dengan skor 3-1 untuk Belitung FC. Pada pertandingan Liga 3 Asprof PSSI Bangka Belitung lainnya, hasil kontras diraih Persibel yang takluk 0-1 kala bersuah KOPSS di Stadion Pangkalalang, Selasa 9 November 2021 kemarin. Persibel yang telah mengalami 2 kali kekalahan di pertandingan sebelumnya memiliki beban lebih berat jika ingin bertahan di grup B. Kick-off babak pertama, kedua kesebelasan mulai melancarkan serangan. Di bawah terik matahari, para pemain harus bermain ekstra, namun 45 menit babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Usai turun minum, kedua tim kembali gencar melancarkan serangan. Dan pada menit ke-57, gawang Persibel bobol lewat proses tendangan bebas yang dieksekusi Sudian. Tertinggal, Persibel sempat tampil menekan di menit-menit akhir pertandingan. Namun skor tetap tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Berita selanjutnya pada halaman etalase Pos Belitung, datang dari pemuda masuk museum lalu ngelem. Aparat Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Belitung mengamankan 2 orang mabuk lem di area Museum Tanjung Pandan, Selasa 9 November 2021 kemarin. Keduanya berinisial PD 26 tahun dan BS 24 tahun. Kepala BNN Kabupaten Belitung Nasruddin mengatakan, mereka masuk area museum dan sedang memakai lem, mengganggu aktivitas museum. Mereka mendapat laporan dari PLT Kepala UPT Museum dan langsung ke lokasi untuk menangkap kedua orang tersebut. Ia menambahkan pihaknya berupaya memberikan pelayanan cepat berdasarkan informasi yang didapat. Langkah selanjutnya, pihak mereka segera berkoordinasi lalu melakukan tindakan nyata. Saat ini, kedua orang tersebut masih ditahan di BNN Belitung. Untuk selanjutnya, tim akan mengasesmen guna mengetahui tingkat ketergantungan. Baik Tribuners, berita terakhir dari halaman Manggaregien berjudul Telat Absen, TPP otomatis dipotong. Bupati Belitung Timur Burhanuddin melaunching program e-kinerja bagi aparatur sipil negara Selasa 9 November 2021 kemarin. Menurutnya, kebijakan tersebut banyak ditentang pegawai, namun harus dilakukan demi meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Aan mengatakan para ASN sekarang ini sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Bahkan ada yang bekerjanya setengah-setengah, namun tunjangan penghasilan atau TPP sama dengan mereka yang bekerja maksimal. Ia menjelaskan e-kinerja ini bisa memantau pekerjaan ASN setiap harinya. Mereka bakal melaporkan kegiatan pada hari itu untuk dimasukkan ke dalam sistem. Termasuk di dalamnya adalah absensi, pergi dan pulang yang harus tepat waktu. Jika telat absen dan tidak rutin laporan ke sistem, akan ada pengurangan TPP yang nanti langsung dipotong dari sistem. Saat ditanya mengenai guru di pulau-pulau yang punya keterbatasan akses, Aan menyebut BKPSDM sudah menyiapkan pengecualian. Kepala BKPSDM Belitung Timur, Yuspian, mengatakan program ini bakal berjalan efektif mulai Januari 2022 beserta penerapan sanksi-sanksinya. Dari sekarang hingga Desember 2021, proses simulasi dan sosialisasi kepada para pegawai agar nanti bisa menghitung sejauh mana kinerja dan perhitungan TPP-nya. Melalui sistem ini, Yuspian menyebutkan akan memperkecil celah pegawai yang malas-malasan dan akan memotivasi mereka agar bekerja lebih giat. Karena menurutnya, makin giat bekerja, maka TPP akan lebih besar. Peluncuran program e-kinerja dihadiri Sekda Ikhwan Fahrozi, anggota DPRD Jafri dan Suladi, Kabak Ops Polres Belitung Timur AKP Robi Ansyari, dan pejabat organisasi perangkat daerah lainnya. Baik Tribunars, sekian informasi yang kami berikan untuk Anda hari ini. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya di koran cetak Pos Belitung, di portal website posbelitung.co, fanspage Pos Belitung, YouTube Pos Belitung, dan Instagram Pos Belitung. Saya Lisa Lestari beserta rekan kerja yang bertugas, Dwiki Razani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.